Mengikuti cahaya. Kita sering mendengar mengenai cinta dan cahaya ketika kita masuk ke lubang kebangkitan spiritual. Mengapa disebut lubang? Karena kita masuk ke sebuah lorong gelap tanpa akhir ketika kita mengalami kebangkitan. Kita tidak mengetahui kemana kita akan dibawa oleh semesta, sehingga tidak jarang kita akan mengalami keraguan serta ketakutan. Kita terperosok masuk ke situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Apa yang kita sebut dengan sistem kepercayaan, sistem kepemerintahan, maupun sistem pendidikan sama sekali tidak berguna bagi kita ketika kita masuk ke lubang ini. Karena tidak ada satupun sistem pada matriks 3D yang akan bisa membantu kita menunjukkan jalan keluar bagi kita. Satu hal yang perlu kita sadari adalah ketika kita masuk ke lubang gelap tanpa akhir ini, kita sudah membawa lilin kita masing-masing. Walaupun cahaya lilin ini tidak besar, namun cukup bagi kita untuk mengetahui apa yang kita sentuh dan pijak. Apakah cahaya ini sesungguhnya? Cahaya yang dimaksud adalah kesadaran. Hanya dalam kesadaran atau atensi yang total, kita dapat menjadi awas akan apa yang terjadi di alam batin dan alam materi. Sehingga, menyadari cahaya atau menjadi sadar adalah tujuan dari kebangkitan spiritual yang sesungguhnya. Gradasi kesadaran memiliki spektrum warna tanpa batas. Artinya, ketika kita sudah berada di tingkat kesadaran tertentu, masih ada tingkatan yang lebih tinggi dari apa yang kita alami. Sehingga, ketika kita merasa paling sadar di antara yang lain, di sanalah petunjuk bagi kita untuk menjadi rendah hati dan terus melihat ke dalam diri. Di atas langit masih ada langit, begitulah kata pepatah. Hal ini juga sama seperti tingkat kesadaran. Kesadaran adalah tanpa batas. Apa yang kita pahami mengenai kesadaran adalah ibarat satu dari jutaan potongan puzzle. Kita berusaha untuk menyimpulkan gambar dari keseluruhan puzzle ketika kita hanya memegang satu keping puzzle. Apakah hal ini mungkin untuk dilakukan? Maka, kita harus menyadari bahwa apa yang dimaksud dengan kesadaran adalah keterbukaan. Artinya tidak perlu kita simpulkan, karena kesimpulan hanya akan membatasi ruang kreasi kita. Ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah bagian dari keteraturan ilahi, kita akan sedikit demi sedikit mulai memahami bahwa apa yang kita lihat menggunakan panca indera hanyalah bagian kecil dari kesadaran kosmik. Sehingga, apa yang para ilmuwan maupun sistem pendidikan lakukan melalui penelitian secara empiris hanyalah upaya yang dilakukan untuk mengetahui efek dari sang penyebab utama. Mereka tidak akan dapat membuktikan sang penyebab utama jika yang mereka lakukan hanyalah sebatas melakukan observasi maupun penelitian menggunakan panca indera. Namun, ketika mata ketiga mereka terbuka dan mulai menggabungkan spiritualitas dengan penelitian mereka, maka di sanalah kebangkitan kita sebagai ras manusia secara kolektif terjadi. Mengikuti cahaya adalah mendengarkan kata hati atau menyadari alam batin kita, di mana dimensi ini hanya bisa kita rasakan tanpa menggunakan intelek atau ego kita. Masyarakat kita lebih sering menyebutnya dengan intuisi. Seberapa peka atau terbiasa kita menggunakan intuisi adalah tergantung kepada seberapa jernih pikiran dan selaras energi diri kita. Ingatlah bahwa setiap individu telah membawa cahayanya masing-masing, sehingga mereka tidak akan pernah tersesat ketika belajar di sekolah bumi. Mungkin terkadang kita akan menemui jalan buntu, namun kebuntuan tersebut bukanlah akhir. Kita masih bisa berputar balik dan menemukan jalan lain. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan keinginan kita, sehingga apa yang kita inginkan termanifestasi ke wujud fisik sesuai dengan getaran yang kita pancarkan.